Di diskusi yang ada di Kesultanan Banten kemarin, framing-framing yang mengatakan bahwa dari kubu Kiai Haji Manudin itu sudah nol skornya dengan Balawi, dengan clue atau semacam narasi yang maha sakti dari kelompok Balawi bahwa menyebutkan, bertanya balik kepada Tengku Mudakori, sanatnya mana, kitabnya mana, ulamanya siapa, bahwa untuk penelusuran metodologi nasab itu harus dengan kitab sejaman. Kan begitu. Nah, ini cuman seandainya ya, cuman berandai-andai. Dan ini juga saya saring dari beberapa komentar yang ada di channel Awi Kertapati. Bagaimana kalau kita tanya balik kepada Balawi? Ada nggak sanatnya? Ada nggak kitabnya? Terus siapa ulamanya yang menyebutkan bahwa untuk penelusuran metodologi nasab itu harus dengan garis laki-laki yang dilakukan oleh para habib hari ini? Itu pertanyaan. Kalau ada orang, ya, kalau ada orang yang berkata yang serupa dengan ucapan pada zaman ketika Nabi Muhammad SAW jalurnya terputus karena melalui jalur perempuan, komentar kita berarti Habib-Habib semua kan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ini masa-masa setelah diskusi yang dilakukan di dua tempat yang berbeda. Masih sama sih tentang polemik nasab para habib yang ada di Indonesia. Untuk pembukaan ini adalah masih terkait juga dengan video yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, ada tradisi dan ada semacam linguistik bahwa kelompok Yahudi ini dalam tradisinya untuk menelusuri nasab itu menggunakan jalur laki-laki. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan cara Islam itu sendiri menurut Al-Quran, itu tidak ada. Artinya tidak hanya fokus pada jalur laki-laki, tapi juga dari jalur perempuan. Nah, kalau kita bicara konteksnya tradisi yang dilakukan oleh Bani Israel atau Yahudi dengan menarik garis, menelusuri soal nasab itu dengan jalur laki-laki, yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok Balawi ini masih sama menggunakan tradisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, hanya menarik garis laki-laki saja. Nah, ini ada video yang menarik sekali, artinya video dari Profesor Dr. Manakem Ali yang mensejarahkan bahwa sebelum pra-Islam ada sejarah bahwa Bani Israel ini memang sudah melakukan tradisi seperti itu. Dan kemudian menunggu saat yang tepat bahwa nanti ada Tuhan mereka yang lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam. Tapi ternyata itu dijungkir balikkan oleh Allah bahwa tidak ada, Nabi Isa ini kan tidak punya apa namanya, lahirnya kan tidak melalui proses seperti orang-orang biasa, ada pernikahan kemudian perkawinan. Nah, saksikan videonya.
terakhir dalam konteks itu harus nasabnya itu nyambung kepada yang garis laki-laki. Mesias yang ditunggu-tunggu. Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Itu harus jalurnya itu laki-laki. Ternyata Tuhan menjungkir balikkan itu. Ya, Tuhan melakukan sebuah makar kalau dalam tanda kutip. Apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka konsepkan, itu dijungkir balikkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa Al-Masih tidak memiliki jalur laki-laki, tapi jadi jalur perempuan. Dan itu maka muncul namanya Jadi sekali lagi, tradisi Yahudi itu menolak kehadiran atau lahirnya Nabi Isa karena tidak melalui proses atau pernikahan ya, atau perkawinan. Artinya di sini adalah punya bapak, karena tradisi Yahudi itu menarik menelusuri nasab itu harus dari jalur laki-laki. Nah, tadi juga udah disebutkan kan bahwa Islam sendiri menurut Al-Quran untuk menelusuri jalur nasab itu tidak serta-merta hanya dengan jalur laki-laki, tapi dari jalur ibu. Nah, saksikan video berikut ini. Al-Quran sendiri, kita bisa cek Pak, di surah Maryam. Di surah Maryam, surah ke-19, Pak Edi bisa baca di ayat 32, kemudian 33, atau 32 saja. Surah Maryam ayat 32. ayat 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Coba, kalau kita lihat ya, bahasa Arabnya itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba perhatikan di sini. Ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jelas di sini ada ungkapan biwalidati. Walidati itu artinya ibu. Kenapa ayat ini tidak berkata Bapakku, bukan bapak dan ibuku, tapi hanya ibuku? Ya kan? Kalau kita lihat terjemahnya jelas kan? Dan berbakti kepada ibuku, bukan berbakti kepada ibu bapakku. Ini semakin menegaskan memang Isa itu keturunan dari sang perempuan. Tidak ada keterlibatan dari sosok laki-laki. Makanya ayatnya jelas, wa barram biwalidati. Jadi hanya fokus pada ibuku. Ini senafas dengan ayat berikutnya 34. Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Ya kan? Jadi semakin menegaskan bahwa dia satu-satunya laki-laki di antara Bani Israel yang tidak memiliki nasab pada garis laki-laki, tapi justru pada garis perempuan. Ini khas bahasa Quran yang senada dengan apa yang termaktub dalam Injil Markus tadi. Oke? Jadi kalau begitu, apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap konsep yang sudah established, pakem dalam tradisi Yahudi, bahwa Al-Masih itu harus dari garis laki-laki, bukan dari garis perempuan. Itu yang justru dilawan oleh Tuhan sendiri. Ini menarik kan? Ini bahasa khas Quran. Jadi, tokoh perempuan yang bernama Maryam ini sangat khas sebagai sebuah tanda sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita hubungkan dengan Quran terjemahan bahasa Ibrani juga sama. Kembali lagi, kalau kita ini konsisten seperti dengan ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau kan tidak punya putra laki-laki, karena putra laki-lakinya meninggal semua. Yang ada hanya putri ya, atau anak perempuan lah. Artinya di sini bahwa jalur
nasab kepada Rasulullah ini kan dari jalur perempuan, bukan dari jalur laki-laki. Nah, sementara orang-orang Bani Israel itu tidak konsisten. Sebelum pra-Islam itu menarik jalur kenasaban mereka atau terah mereka itu wajib dari jalur laki-laki. Tapi hari ini, abad ke-21 ini, ternyata tidak. Mereka juga mengadaptasi seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa jalur perempuan pun juga bisa sebagai penelusuran nasab. Nah, kita sekarang tinggal bagaimana perspektif kita masing-masing ini menyikapi polemik nasab ini. Ini agar mudah dimengerti ya. Jadi sekali lagi, kalau tradisi pra-Islam itu menggunakan jalur laki-laki untuk penelusuran nasab mereka yang dilakukan oleh Yahudi. Sementara setelah munculnya Islam dan Nabi Muhammad SAW sudah banyak atau seiring dengan banyaknya turun wahyu ke beliau dari Allah, itu juga disebutkan, ada istilah di sini adalah keluhan Nabi Muhammad SAW, kenapa kok anak laki-laki saya tidak ada semua, yang ada hanya anak perempuan. Nah, ini sebuah tanda sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk abad-abad sampai hari ini. Nah, kita ikuti lagi videonya. Sama. Jadi sekali lagi, sebelum Islam yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, ada sosok yang telah datang kepada Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, yang justru nasabnya itu nyambung pada garis perempuan, bukan garis laki-laki. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Quran sendiri. Nah, kemudian bagaimana ketika Islam datang? Melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika risalah Islam datang melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sendiri ya, Nabi yang disebut khataman Nabi itu tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya anak perempuan. Makanya ketika turun ayat yang sangat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu turun, asbabun nuzulnya, dan sebagian para ahli tafsir menjelaskan itu konteksnya merupakan jawaban atas kegelisahan Nabi karena tidak punya anak laki-laki yang hidup. Semua yang hidup itu perempuan, yang laki-laki meninggal. Misalnya Sayyidina Ibrahim. Maksudnya Sayyidina Ibrahim di sini anaknya Nabi Muhammad SAW melalui Maria Al-Qibtiyah. Jadi beliau melahirkan seorang putra dari keturunan Nabi SAW dan diberi nama Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim ya, tapi Sayyidina Ibrahim, putra Nabi kita Muhammad SAW, dan meninggal pada waktu kecil. Sementara garis nasab Nabi SAW itu melalui jalur perempuan. Dari mana? Dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam disebutkan alaihassalam bukan radhiyallahu anha, tapi alaihassalam. Dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam itu gelar istimewa sebenarnya. Putri Nabi. Dan itu ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Kita bisa bukaan dokumen ya, dokumen manuskrip Sahih Bukhari yang paling tua. Semua tercantum Sayyidah Fatimah alaihassalam, bukan Fatimah radhiyallahu anha. Untuk kembali ke nasab tadi, itu kalau kita melihat berarti nasab yang sekarang diperebutkan ini itu akhirnya merujukan pada jalur perempuan. Semua jalur perempuan.
dari kubu yang berseteru, Ya. sebetulnya kembalinya kepada Sayyidah Fatimah alaihissalam. Fatimah punya 2 putra. Ya, ini yang terjadi ya dalam tradisi Islam. Dan waktu itu orang-orang Arab, kalau ada orang, kalau ada orang yang berkata yang serupa dengan ucapan pada zaman ketika Nabi Muhammad SAW jalurnya terputus karena melalui jalur perempuan, komentar kita apa? Berarti Habib-habib semua kan nggak ada. Padahal Ya kalau kita konsisten, yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan jalurnya dari Sayyidah Fatimah alaihissalam, iya kan? Baru ke anaknya Hasan Hussein. Anaknya baru nanti anaknya lagi. Tapi meskipun anak lagi, sambungnya itu melalui Sayyidah Fatimah alaihissalam, dan itu nanti merujuk pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun terjadi perdebatan, ini perdebatan yang sebenarnya tidak merujuk pada sumber Islam. Kalau dikatakan harus dari jalur laki-laki, tidak ada penegasan dalam Quran maupun hadis. Tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Quran jelas itu menyebut Isa ibnu Maryam. Itu hanya tradisi. Hanya tradisi.